Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syehma Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja. Untuk proses penelitian pada umumnya itu berawal dari masalah. Masalah ada proses teoretik dan juga proses empiris, di mana proses teoretik akan menghasilkan hipotesis, kemudian proses empiris akan menghasilkan data. Dari hipotesis dan data, maka akan ada uji hipotesis yang selanjutnya berujung pada kesimpulan atau inferensi. Kemudian, apa sih metode penelitian kuantitatif itu? Yaitu memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Jadi untuk penelitian kuantitatif ini fokus pada variabel. Kemudian untuk landasan berpikir pendekatan kuantitatif adalah filsafat positivisme. Ya, apa sih filsafat positivisme itu? Bahwa tindakan-tindakan manusia terwujud dalam gejala-gejala sosial yang disebut fakta-fakta sosial. Fakta-fakta sosial tersebut harus dipelajari secara objektif. Apa itu? Yaitu dengan memandang sebagai benda, seperti benda dalam ilmu pengetahuan alam. Caranya yaitu dengan melakukan observasi atau mengamati fakta sosial untuk melihat kecenderungan-kecenderungannya, menghubungkan dengan fakta-fakta sosial lainnya. Dengan demikian, kecenderungan-kecenderungan suatu fakta sosial tersebut dapat diidentifikasi. Nah, untuk penelitian kuantitatif itu memang fokus pada variabel. Variabel itu sendiri apa? Yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Nah, kemudian secara konsep, variabel itu dibagi atas variabel faktual, ya, indikatornya konkret, dan variabel konseptual. Apa itu variabel faktual dan konseptual? Berikut. Variabel faktual atau indikatornya konkret ya, contohnya adalah tinggi badan. Nah, ini konkret. Sedangkan variabel konseptual itu ada dua. Yang pertama performansi maksimum, yaitu dengan diukur melalui tes. Dan yang kedua adalah performansi tipikal, diukur dengan skala, misalnya sikap, konsep diri, spiritual, dan lain sebagainya. Keterkaitan antar variabel ada 5 ya. Yang pertama variabel tidak bebas atau variabel dependent. Kemudian variabel bebas atau independent. Kemudian variabel kontrol, variabel intervening atau variabel antara, dan variabel moderator atau bisa dikatakan pemisah atau variabel pengendali. Nah, ini di kuantitatif menggunakan 5 variabel ini, tetapi rata-rata hanya 2, biasanya yang tidak bebas dan bebas, atau bebas dan terikat. Berikut untuk penempatan variabel-variabel ya. Misalnya di variabel bebas di sini itu contohnya motivasi, kemampuan misalnya. Kemudian ada moderator, variabel moderator itu sarpras. Kemudian untuk kontrol itu biasanya standar. Dari ketiga variabel ini, maka akan ada variabel intervening, yaitu proses pembelajaran. Sehingga dari variabel intervening ini akan dihasilkan variabel dependent, ya, atau variabel tidak bebas, terikat, ya, hasil namanya, contohnya. Selanjutnya untuk langkah-langkah penelitian kuantitatif. Oke, yang pertama adalah setelah tadi proses penelitian melalui permasalahan dan seterusnya, kita akan masuk ke judul proposal penelitian. Ya, apa itu? Yaitu judul merupakan gerbang pertama seorang membaca sebuah penelitian.
Karena merupakan gerbang pertama, maka judul penelitian perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca, ya. Kemudian judul ini perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Judul karya ilmiah ini berbeda dengan judul novel atau semacamnya dalam hal kejelasan kaitan dengan isi. Biasanya kalau judul ini antara 15 sampai 20 kata. Berikutnya setelah judul nanti yang perlu kita bahas di dalamnya adalah bab 1 pendahuluan. Nah, ini kalau format dari tugas akhir berupa skripsi maupun tesis ataupun disertasi biasanya mencantumkan bab 1 sampai bab 5 atau bab 1 sampai bab 6. Tetapi khusus untuk proposal tidak ada bab. Jadi yang pertama adalah latar belakang masalah. Bagian ini merupakan pintu masuk bagi peneliti untuk mengungkap kesenjangan yang terjadi antara kebenaran teoritis dengan realitas di lapangan, antara harapan dengan kenyataan. Latar belakang mencakup isu-isu dasar yang menunjukkan bahwa tema atau topik penelitian tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Pada bagian ini dipaparkan isu-isu penting, isu-isu yang sedang berkembang, dan menarik yang menjadi titik perhatian peneliti. Akhirnya apa? Peneliti menemukan peluang untuk melakukan kajian lebih dalam tentang persoalan tersebut. Setelah latar belakang, kita untuk penelitian kuantitatif, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi masalah. Ada 3 poin. Ya. Yang pertama, apa yang kurang? Kemudian yang kedua, bagaimana menambah? Yang ketiga, mengapa kok masih kurang? Ya, identifikasi masalah ini bagaikan general check up yang ditemukan sejumlah penyakit atau masuk warung padang misalnya banyak pantangan dan pilihan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Ya, rumusan masalah perlu ditulis secara singkat, jelas, mudah dipahami dan mudah dipertahankan. Jadi tidak perlu terlalu panjang lebar. Berupa pertanyaan-pertanyaan biasanya ya. Kemudian tuliskanlah rumusan masalah sebagai kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca dan mudah dicari. Bahasan lebih panjang lebar tentang cara-cara merumuskan masalah ini nanti akan termuat di bab sendiri. Jadi nanti akan saya bahas bagaimana cara membuat rumusan masalah pada video atau konten-konten berikutnya. Kemudian masalah ini misalnya dapat berupa apa? Yang pertama, rasa penasaran kita terhadap sesuatu yang tidak beres, yang menyimpang. Kemudian tidak cocoknya teori dan praktek. Yang ketiga, tidak cocoknya perencanaan dengan pelaksanaan. Dan keluhan pelanggan atau customer misalnya. Nah, membatasi masalah, maksudnya membatasi masalah ini membatasi masalah penelitian ya yang dilaksanakan. Jadi yang kita laksanakan ini tidak mungkin meneliti semua secara tuntas karena iptek itu kan bersifat kumulatif. Yang kedua, terbatasnya kemampuan, waktu, tenaga dan biaya. Masalah yang dipilih harus interest, manageable, obtainable, significant dan urgent. Kemudian masalah dibatasi pada pilihan satu atau lebih dari identifikasi masalah. Contoh, ini contoh di bidang kesehatan, masalahnya dibatasi hanya pada penyakit jantung saja, misalnya. Atau makanan dibatasi pada makan daging rendang dan sampel ladu dengan lokasi di Tarakan saja, misalnya. Kalau di bidang pendidikan, misalnya dibatasi pada kelas 4 sekolah dasar, misalnya. Atau pada materi ekosistem dan seterusnya, ya banyak sekali. Kemudian masalah dibatasi pada pilihan satu atau lebih dari identifikasi masalah itu tadi ya. Setelah rumusan masalah, kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini apa saja sih? Ya, yang pertama harapan yang ingin diperoleh dari kegiatan penelitian.
Yang kedua, mengacu pada setiap rumusan masalah. Jadi, kalau kita menuliskan satu rumusan masalah, berarti tujuannya ya satu saja. Apabila ada dua, ya berarti dua, dan seterusnya. Kemudian ini sudah saya jelaskan, diberi nomor sebanyak rumusan masalah penelitian. Jadi, antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus seimbang ya, atau sama. Misalnya rumusan masalahnya satu, tujuannya cukup satu. Kemudian untuk kegunaan atau manfaat penelitian, ya, pernyataan tentang manfaat dari hasil penelitian ini bisa bagi bidang keilmuan kehidupan sehari-hari. Ini praktis ya, secara praktis. Dalam bagian ini perlu ditunjukkan manfaat atau faedah yang diharapkan dari peneliti ini dapat mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan atau pembangunan negara. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat berupa penemuan, pengembangan teori baru, atau pemantapan teori yang telah ada. Bagi pembangunan negara, apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung ke praktek nyata? Atau bila tidak langsung, jalur atau batu-batu loncatannya apa saja, misalnya. Ya, jadi manfaat penelitian ini saya rangkum di sini. Intinya ada dua, ada teoritis, yaitu untuk ilmuwan sebagai sumbangan perkembangan ipteks guna diteliti lebih lanjut, dan yang berikutnya adalah praktis ya, untuk pemakai siapa saja ya, bisa Anda sebutkan nanti guna membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Sebutkan saja cara praktisnya. Jadi semakin besar manfaatnya, berarti semakin tinggi mutu penelitiannya. Setelah kita ke bab 1 ya, kita ke kajian pustaka. Ya, ini tadi sempat saya melihat dari buku Castetter dan Heisler pada tahun 1984. Tujuan pustaka ini fungsinya ada 6 ya. Untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian, untuk membantu pemilihan cara penelitian, kemudian untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti, untuk memahami kelebihan dan kekurangan studi-studi terdahulu, untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu. Nah, ini. Kemudian untuk memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan. Ini tinjauan pustaka berdasarkan fungsi. Isinya apa saja kajian pustaka itu ya? Ini adalah deskripsi teoritik. Nah, untuk teoritik ya, atau kajian teoritik, deskripsi teoritik, kajian teoritik itu sama. Itu teori tentang variabel ya. Jika variabel yang saudara gunakan itu hanya 2, ya berarti cukup variabel Y. Kajian teoritiknya. Kajian teoritik itu adalah pendapat para ahli. Ya, jika variabel yang saudara gunakan ada 4 misalnya, berarti ada variabel Y, variabel X1, X2, X3. Kalau ada beberapa variabel, silakan dideskripsikan. Ya, untuk pandangan para ahli. Kemudian setelah itu yang kedua adalah penelitian yang relevan atau kajian empiris ya. Isinya apa? Yaitu mencantumkan kesimpulan penelitian yang variabelnya sama dengan variabel penelitian yang kita laksanakan. Jadi untuk penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu atau kajian empiris, ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki variabel sama. Kesimpulannya apa? Dituliskan di situ. Selanjutnya adalah kerangka pikir atau konseptual atau kerangka berpikir ya. Ini merupakan analisis deduktif tentang hubungan logis atau teoritik antar variabel. Pembahasannya diberi nomor masalah demi masalah. Setiap nomor pembahasan diakhiri dengan kesimpulan deduktif. Ya, untuk kerangka berpikir ini memang ada 2 pendapat
Yang pertama berupa bagan atau gambar. Jadi kerangka berpikir berupa gambar-gambar atau bagan. Yang kedua, kerangka berpikir itu bisa berupa deskriptif yang diberi nomor-nomor. Tidak ada yang salah, yang penting bisa menjelaskan tentang hubungan logis antar variabel. Berikutnya untuk penelitian kuantitatif ini adalah merumuskan hipotesis atau perumusan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Nah, hipotesis ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari kajian teoretik atau deduktif dari kerangka berpikir. Selanjutnya diambil dari kesimpulan-kesimpulan deduktif setiap nomor pada kerangka berpikir dan dirumuskan secara naratif. Ini untuk hipotesis, perumusan hipotesis. Selanjutnya kita ke bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu rancangan atau desain penelitian. Ya, ini ada 2 untuk kuantitatif. Yang pertama untuk penelitian non eksperimental, ya, berikan alasan mengapa penelitian jenis ini dipilih. Sedangkan untuk penelitian eksperimental juga jelaskan desain yang digunakan dan apa alasannya. Berikutnya adalah tempat dan waktu penelitian atau setting, ya. Ya, berikan penjelasan juga mengapa tempat dan waktu tersebut dipilih. Selanjutnya variabel penelitian, ya. Tuliskan semua variabel, ya, mulai dari variabel Y, variabel X dan seterusnya. Tapi jika saudara hanya menggunakan 2 variabel, misalnya variabel bebas dan terikat atau variabel bebas dan tidak bebas, boleh-boleh saja. Kemudian jangan lupa mencantumkan definisi operasional setiap variabel, yaitu bagaimana mengukurnya dan apa ukurannya. Ingat, untuk definisi operasional ini menggunakan bahasa sendiri. Jangan menggunakan pendapat dari para ahli, ya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi ini sekelompok organisme sejenis yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Sampel ini adalah cuplikan dari populasi. Jadi cantumkan teknik penyuplikan apa yang saudara gunakan. Ini populasi, ya, ditinjau dari banyaknya dan ditinjau dari sifat. Kalau dari banyaknya ini terbatas dan tak terbatas. Sedangkan ditinjau dari sifat ini homogen dan heterogen. Ini untuk populasi. Kemudian kriteria dalam mengambil sampel, ya. Tentukan dulu daerah generalisasinya. Berilah batas-batas yang tegas tentang sifat-sifat populasi. Tentukan sumber-sumber informasi tentang populasi dan pilihlah teknik sampling dan hitunglah besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ya. Jadi kalau populasi itu banyak sekali, nah, tapi nanti kan tidak mungkin kalau kita menggunakan seluruh populasi yang ada. Biasanya kalau untuk penelitian cukup sampel saja. Tetapi harus kita menggunakan teknik sampling dalam memilih sampel. Nah, ini untuk teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah teknik sampling random, ya, ada 4 simple random sampling, ya, atau sampling random sederhana. Kemudian teknik sampling bertingkat, teknik sampling cluster, ya, atau daerah atau kondisional. Kemudian teknik sampling sistematis. Ini kalau secara random. Ini kalau tidak secara acak, tidak acak, ya, atau non random, yaitu sampling kebetulan, kemudian teknik sampling bertujuan, kemudian yang ketiga adalah teknik sampling kuota atau jatah. Ini untuk teknik pengambilan sampel. Jadi nanti ketika ngambil sampel, ya, dijelaskan juga. Kemudian teknik pengumpul data, ya, kita harus menjelaskan alasan menggunakan teknik tersebut. Ini jenisnya kalau untuk kuantitatif, ya,
Ada wawancara, angket, tes, observasi, dan dokumentasi. Ini nanti silakan dijelaskan teknik-teknik pengumpul datanya. Misalnya menggunakan angket, tes, dan observasi. Ya dijelaskan masing-masing. Kemudian instrumen penelitian ya. Kalau instrumen penelitian ini tergantung pada teknik pengumpul data yang digunakan. Contoh, ini contoh ya. Saya wawancara, berarti dengan menggunakan pedoman wawancara. Angket, berarti dengan menggunakan lembar angket atau kuesioner. Observasi, dengan lembar observasi atau lembar checklist. Ya, kemudian teknik analisis validitas dan reliabilitas instrumen dan alasannya. Berikutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini untuk menentukannya ya tergantung pada tujuan penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah jenis data yang terkumpul. Jenisnya untuk teknik analisis data ini ada statistik deskriptif. Ya, ini untuk penelitian sensus misalnya. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Ini untuk estimasi dan juga pengujian hipotesis. Analisis statistik ya, statistik deskriptif itu apa sih? Ya sebenarnya bukan statistik karena penelitian sensus ini tidak menggunakan sampel ya. Jadi kalau untuk ini biasanya digunakan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik saat sensus penduduk. Kemudian tidak perlu generalisasi dengan uji signifikansi. Ya, jadi hanya ngambil data saja kalau khusus untuk statistik deskriptif. Berikutnya adalah statistik inferensial. Artinya apa? Ini artinya adalah menguji hipotesis. Kemudian menggunakan sampel. Perlu generalisasi dengan uji signifikansi. Jenisnya ada estimasi, yaitu karakteristik sampel lebih besar sama dengan populasi. Kemudian pengujian hipotesis, ini biasanya ada yang disebut dengan uji hubungan atau korelasi, atau uji perbedaan atau komparasi. Nah, hipotesis statistik ya, ini mengubah rumusan hipotesis naratif menjadi hipotesis statistik karena akan diuji dengan teknik statistik. Yang diuji adalah hipotesis nihil, H0. HO maksud saya ini, yaitu lawan dari hipotesis penelitian HI menggunakan simbol-simbol statistik. Nah, ini tabel kalau ini hipotesis penelitian, kalau ini adalah hipotesis statistik. Ya. Jadi kalau misalnya yang komparatif ya, saya contohkan yang komparatif, ada perbedaan metode mengajar X dan Y dalam peningkatan pemahaman siswa. Ya, ini berarti HO-nya ya. Ini seperti ini gambarannya. Kemudian ada perbedaan metode mengajar X dan Y dalam peningkatan pemahaman siswa. Seperti ini hipotesis alternatifnya ya. Ini tabel dari perbedaan penulisan di hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Kemudian kita ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Deskripsi data ya. Data disajikan setelah diklasifikasi dan disusun dalam bentuk tabel frekuensi. Lebih menarik jika ditambahkan dengan visualisasi dalam aneka diagram. Jadi bentuknya lebih ke diagram ya. Kemudian sudah ada perhitungan min, median, modus, dan standar deviasi. Jadi untuk hasil penelitian khusus kuantitatif, usahakan lebih menggunakan bentuk-bentuk bagan diagram ya.
Kemudian untuk analisis datanya, poin B ya, ini menguji hipotesis satu per satu. Kemudian menggunakan teknik statistik yang direncanakan, tentunya yang sesuai ya. Ya misalnya kalau eksperimen kan tidak mungkin menggunakan regresi ya misalnya. Jadi kalau eksperimen biasanya kan menggunakan uji T dan seterusnya. Kemudian dapat secara manual atau dengan komputer, software ya. Banyak sekali untuk software menggunakan untuk uji hipotesis, bisa SPSS, EView, StatScale dan banyak macam-macamnya. Kemudian sekalian uji signifikansi untuk melakukan generalisasi. Selanjutnya di bab 5 ini ada pembahasan hasil analisis. Kesimpulan-kesimpulan atau jawaban dari hasil analisis perlu dibahas secara logis maupun empiris. Mengapa demikian? Nah, maksudnya gini. Jika teori yang ada di bab 2 tadi belum mencukupi untuk membahas, dapat ditambah referensi lain. Ya, saya ulang, jika teori pada bab 2 ini belum mencukupi untuk membahas, dapat ditambah referensi lain. Kemudian pembahasan secara kualitatif, tidak perlu statistik yang lain. Jadi untuk pembahasan hasil analisis ini tidak perlu ada data-data statistik, cukup hasil dan dikualitatifkan atau dideskripsikan ya. Kemudian di bab ke-6 ini ada simpulan. Simpulan itu adalah jawaban terhadap rumusan masalah. Jadi jangan terlalu panjang-panjang. Jawaban diambil dari analisis yang sudah dibahas ya. Kemudian jumlah nomor kesimpulan sama dengan jumlah rumusan masalah. Jadi tidak perlu panjang lebar ya. Jadi antara rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan juga simpulan itu jumlahnya harus sama. Misalnya rumusan masalahnya 2, berarti tujuannya 2, simpulannya 2. Begitu. Kemudian implikasi. Implikasi ini merupakan prediksi ke depan, gejala apa yang akan terjadi sehubungan dengan kondisi yang tergambar dari hasil penelitian. Kemudian fungsi ilmu, eksplanasi, prediksi, kontrol. Kemudian untuk saran ini berupa usul-usul tindakan untuk mengontrol atau mengantisipasi atau mendorong terjadinya gejala yang diprediksi. Kemudian ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, saran ini adalah saran kita sebagai peneliti ya. Kemudian didasarkan dari nomor-nomor kesimpulan dan implikasi, bukan dari keinginan peneliti. Ya, jadi harus kita sesuaikan dengan simpulan dan implikasi yang sudah kita buat tadi. Berikutnya ada daftar rujukan dan lampiran. Kalau daftar rujukan ini memuat informasi pustaka-pustaka yang diacu dalam proposal penelitian ya, maupun laporan hasil penelitian. Dalam daftar rujukan, buku dan majalah tidak dipisahkan dalam daftar sendiri-sendiri. Nanti khusus untuk daftar rujukan, citasi atau kutipan ya. Nanti akan saya bahas pada video atau konten-konten selanjutnya. Kemudian untuk penulisan daftar rujukan terdapat banyak corak tata penulisan. Ikutilah petunjuk yang berlaku dan tetapkan corak tersebut secara konsisten. Jadi banyak sekali ya. Ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan Cambridge ya. Dan banyak sekali. Sekian, terima kasih penjelasan singkat tentang penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Semoga kita bisa berjumpa dalam video dan konten-konten berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.